Baik jemaah sekalian, kita awali majlis subuh ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Falah Yasmin sektor 6 yang Allah cintai, pengurus DKM, pengurus yayasan, para sesepuh, tanda sepuh itu nyandar ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat insyaallah. Dan nyandar selonjor. Nah, itu pokoknya yang penting nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, kita sudah memasuki pekan keempat bulan Safar 1448 Hijriah. Hari ini Sabtu 8 Agustus bertepatan 23 Safar. 23 Safar. Satu pekan lagi kita memasuki Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu ada 5 bulan. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini bulan yang paling ringan. Kalau mau jalan-jalan, ini bulan-bulan ini. Nanti kita masuk bulan haram lagi, bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Masya Allah. Semoga sehat walafiat insya Allah. Pokoknya kalau sudah Rabiul Awal, itu berarti 6 bulan menuju Ramadan. Itu aja hitungnya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan. Jadi gitu. InsyaAllah sehat walafiat. Kita dalam pekan ini berarti sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kemarin. 6 bulan pertama itu 3 guru kita hilang. Yang pertama Ustaz Allah Yarham Ustaz Zubaidi, 2 Ustaz Ja'far Aziz, kemarin Ustaz Kiai Haji Sanusi Azhari. Jadi udah hilang tuh Pak. Ya. Begitulah cara Allah mengambil, mencabut, mengangkat ilmu dari umat ini. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita para yang junior mudah-mudahan Allah beri kesempatan meneruskan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu taklif. Taklif itu kallafa yukallifu taklifan, beban. Di antara keniscayaan hidup itu adalah memikul beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan mereka begitu saja mengatakan kami telah beriman? Wa hum
La yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi ujian itu bukan barang baru. Sebelum kita juga diuji. Nabi Adam diuji. Nabi Nuh diuji. Nabi Ibrahim diuji. Nabi Musa diuji. Nabi Yusuf diuji. Nabi Isa diuji. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diuji. Angkat tangan yang belum dapat ujian. Ini harusnya taklim begini ada ujian juga ya. Nanti saya bawa kertas, saya bagikan, siapkan pulpen, esai. Nah, itu baru bilang. Libur pengajian kalau ada ujian. Boleh Ustaz, kami siap ujian. Yang penting choice. Jawabnya memilih. Kenapa ujian itu harus memilih Ustaz? Karena life is choice. Masya Allah. Begitu Pak Abdurrahim ya. Hidup itu adalah memilih. Masya Allah. Di antara ujian atau taklif dalam hidup ini yang tidak pernah selesai, yaitu taklif tentang keluarga. Nabi Adam ujiannya siapa? Apa ujian Nabi Adam yang paling berat? Ujiannya Habil dan Qabil. Waktu Hawa melahirkan, Hawa itu melahirkan kembar terus. Karena memang butuh jumlah yang banyak. Qabil lahir pertama dengan kembaran yang sangat cantik. Habil lahir dengan kembaran tidak lebih cantik dengan saudaranya Qabil. Kok bisa Ustaz? Karena jumlah manusia sedikit, jadi cantik itu terlihat. Kalau sekarang cantik itu relatif. Begitu. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menumbuhkan keturunan, maka disuruhlah mereka untuk menikah silang. Belum ada KUA pada waktu itu. Belum ada syariat yang ketat seperti di masa Rasul Nabi Muhammad. Syariatnya Qabil tidak boleh menikahi saudara kembarnya. Qabil hanya boleh menikahi saudara kembar Habil. Dan kemudian Habil harus dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil. Siapa yang menolak? Qabil. Saya tidak mau menikah dengan saudaranya Habil. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk keduanya berkurban. Qabil berkurban dengan hasil pertanian, makanya di sini catatan Kementerian Pertanian ini agak berat itu di sini. Apa itu? Qabil berkorban dengan hasil pertanian yang tidak sempurna. Buahnya sudah dipatok burung, sayurnya sudah digigit ulat, sementara Habil berkurban dengan domba terbaik yang dia pelihara, tidak ada cacat, besar untuk Tuhannya. Maka yang Allah terima adalah kurban dari Habil. Karena dia tidak terima, maka Qabil berinisiatif. Inilah yang disebut naluri yang paling primitif dari manusia. Apa? Membunuh. Jadi orang yang membunuh itu orang yang paling primitif. Karena pelanggaran pertama anak manusia, ketika dia tidak diterima, maka yang dia lakukan adalah membunuh. Saat tulanak, saya pasti membunuhmu. Tapi Habil berkata, saya tidak akan mengerahkan tanganku untuk membunuhmu. Masya Allah. Jadi memang selalu ada yang punya insting primitif membunuh, dan selalu ada orang yang punya insting kelapangan. Saya tidak akan membunuhmu. Dan ketika dia telah membunuh saudaranya, dia bingung. Bagaimana mau diapain ini jasadnya? Lalu Allah mengirimkan sepasang burung
yang kemudian mereka juga saling bertikai. Setelah itu sang burung mencakar-cakar tanah dan kemudian dia memasukkan burung yang sudah mati dan ditimbun. Nah, itulah risalah pertama tentang penguburan. Begitu. Bapak-bapak, kisah Adam itu kisah paling tua. Allah abadikan di Quran surat Al-Maidah ayat 26-27. Bacakanlah kepada mereka kisah yang paling benar, yaitu kisah putra Adam, yaitu ketika keduanya disuruh berkurban dan salah satu di antara keduanya yang diterima kurbannya. Pelajarannya apa, Ustaz? Manusia belum banyak. Tidak ada faktor lingkungan. Tidak ada medsos. Betul kan? Tidak ada unsur yang lain. Cuma ada mereka. Itu pun tetap terjadi seperti itu. Apatah lagi sekarang. Ya, godaan medsos itu luar biasa. Adam sudah. Nabi Nuh. Nabi Nuh kisahnya panjang sekali. Tapi kisah yang panjang itu tetap mengisahkan seorang anak. Anak ketiga, bungsu. Namanya Kan'an. Memang kadang-kadang anak bungsu ini serba sulit, Pak. Dia paling manja. Dia tidak mau disamain dengan kakak-kakaknya. Dia pingin kakak-kakaknya memberikan perhatian kepada dia. Dan apa yang terjadi? Ternyata logika dia lebih kuat dari kepercayaan kepada orang tua. Nah, ini anak-anak begini juga repot ini, Pak. Logika lebih dominan daripada kepercayaan. Sejak awal Nabi Nuh membuat bahtera, Kan'an sudah tidak setuju. Kata Nabi Nuh, ini perintah Allah, nak. Kita tugasnya melaksanakan perintah Allah. Memang narasi langit kadang-kadang deliverinya tidak kuat pada orang-orang yang logikanya terlalu kaku. Apa yang ditolak oleh Kan'an? Ayah, coba ya perhatikan. Betul ini perintah Tuhan. Coba ya perhatikan. Buat apa bahtera di tempat yang tidak satu pun ada aliran sungai? Masuk akal tidak? Ayah, coba lihat sepanjang mata memandang. Ada laut nggak dari sini? Enggak. Kira-kira buat apa? Buat bahtera di tengah gurun pasir. Betul? Sama dengan buat apa? Buat koperasi desa ya di depan kuburan gitu kan, Masya Allah. Tapi ini perintah Ustaz. Oh ya, baik kalau begitu. Gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, Nabi Nuh lagi-lagi berkata, nah ini perintah Allah. Nah, memang kemampuan orang tua mendeliveri sebuah narasi dari Allah itu memang harus banyak belajar. Makanya dulu saya sampai maksa dengan istri itu beli buku apa ini, apa itu. Ada buku itu mahal, Pak. Buku terjemahan itu kan impor itu. Karena dulu tahun 80, 90 nggak ada Google. Kalau anak nanya apa jawaban kita? Pak Abdul Rahim, ketika cucu nanya, Kek, itu kenapa cecak nggak jatuh nempel-nempel di dinding? Apa jawabannya? Ya udah begitu nak lah. Agak repot. Kalau sekarang kan bisa kita searching. Kenapa cecak tidak jatuh walaupun dia merayap di dinding? Nah begitulah. Gitu. Memang tidak mudah, Pak. Anak-anak kita sekarang ini ada istilahnya itu mereka selalu melakukan validasi. Kalau kita suruh, mereka coba searching. Apa benar ini yang disuruh ayah? Ah, itu dia, ya seperti itu. Ya, yang saya bilang itu, Bu. Bu, ada anak kelas 7. Berarti 1 SMP. Disuruh oleh ibunya. Dek, bisa minta tolong? Bisa. Ambilin tuh gelas sama teko.
Ibu mau minum. Apa jawaban anak itu, Pak? Di luar dugaan. Ibu sehat? Sehat. Kaki ibu sakit nggak? Enggak. Tangan ibu sakit nggak? Enggak. Kenapa adik yang disuruh? Masya Allah. Itu ibu hampir pingsan. Padahal biasa itu. Orang tua minta tolong anak ambilin air. Tapi anak-anak kadang, ya itulah. Karena orang tua sekarang, ini besok-besok peran orang tua akan hilang. Diganti oleh AI. Ini berat ini kalau begini, Pak. Ya, hati-hati. Nah, kisah Nuh dengan Kan'an itu salah satu kisah yang paling emosional. Kalau saya ambil belajar, kenapa Nabi Nuh masuk dalam kategori ulul azmi? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul yang memiliki, azmi tekad yang kuat. Nuh itu ulul azmi pertama. Nuh. Bahkan Nuh masuk 4 manusia pilihan di muka bumi. 4 manusia pilihan di muka bumi. Inna Allah astafa Adama. Allah telah memilih Adam. Karena dia manusia pertama. Wa Nuhan. Nabi Nuh. Karena dia manusia yang paling panjang umurnya. Wa ala Ibrahim. Tapi ketika menyebut Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Dan yang keempat, wa ala Imran. Dan keluarga Imran. Alal alamin. Di seluruh alam ini, itulah 4 manusia pilihan. Gitu. Jadi kalau Ibrahim disebut istafa, tapi kalau Rasulullah SAW, Allah menyebut al-Mustafa, yang langsung dipilih. Mangga, Pak. Oh, sih. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Nuh itu sabar, ternyata bukan cuma sabar dengan masyarakat. Hari ini kalau ada dai ngambek, itu nggak baca sejarah Nabi Nuh. Ustadz nih ceramah, masih ada yang dengar walaupun sambil tidur sedikit-dikit. Nggak apa-apa, Pak. Masya Allah. Saya tahu beban Bapak di hari tua itu makin hari makin berat. Masya Allah. Jadi nggak boleh ada ustadz nyinggung orang tidur. Kasihan. Pokoknya syarat ngaji itu harus nyaman. Gitu. Kecuali ngaji dengan Ustadz Allah Yarham Yazid Jawas. Nggak boleh tidur begini. Dilempar sama dia. Nggak boleh bawa anak-anak. Ya kalau ngaji-ngaji. Insya Allah. Bapak-bapak sekalian. Nabi Nuh alaihissalam itu, Pak. Kenapa saya bilang Ustadz tidak boleh baperan lihat jamaah tidur, jamaah apa, buka-buka HP. Nabi Nuh itu nggak pernah dia menyampaikan risalahnya kecuali mereka memasukkan ujung jari ke telinga. Dan itu di depan Nabi Nuh. Insya Allah. Kira-kira kalau kita ceramah ada orang masukin jari ke telinga, apa yang kita lakukan? Insya Allah. Mau tegur dia masukin jarinya di telinga, mau gimana lagi, Pak? Ya, kata Ustadz Abdul Somad, sepanjang dia ceramah sejak pulang dari Mesir, itulah ceramah yang tidak sama sekali efektif. Ya, Profesor, Doktor Abdul Somad, MA, LC, ceramah di depan anak-anak TK. Masya Allah. Ustadz ngomong, mereka juga ngomong. Masya Allah. Itulah gitu. Makanya Ustadz Abdul Somad bilang, tidak ada guru yang lebih hebat kecuali guru TK. Kata Anies Baswedan, dari semua proses pengajaran yang paling kuat pengaruhnya adalah pengajaran usia dini. Kita ini model-model begini nih, Pak, tergantung usia dini kita. Bukan pendidikan SD, SMP, apalagi SMA. Kita yang usia begini, modelnya kayak begini, itu karena usia dini. Itulah sebabnya 0 sampai 6 tahun. Atau kata Ali bin Abi Thalib,
0 sampai 7 tahun. Itulah the golden age. Itulah usia yang paling menentukan. Ustadz, gimana itu? Disitulah keteladanan orang tua paling menentukan. Selama anak di usia 0 sampai dengan 7 tahun, orang tua tidak boleh berantem di depan mereka, tidak boleh ada kata-kata kasar, tidak boleh, berat itu Pak. Karena ketika usia begitu, kemudian dia melihat orang tuanya berantem, tiap hari dia disuruh nonton HP, itulah hancur anak itu. Saya mohon maaf Bapak-Bapak, diminta menjadi salah satu narasumber dengan beberapa guru besar. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas tentang menjaga fitrah keluarga. Tahu fitrah Pak? Setiap anak yang Allah titipkan kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir, yang dititipkan kepada kita orang tua, itu statusnya fitrah. Ada yang menjelaskan fitrah berarti suci. Ada yang menjelaskan fitrah berarti mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka semua Islam sebenarnya. Fa'abawahu. Nah, kita orang tuanya lah yang memberikan warna pada anak itu. Warnanya 3. Ada warna Majusi, ada warna Yahudi, ada warna Nasrani. Jadi warna-warna itulah yang jadi masalah ketika nanti Allah ambil anak itu. Titipan itu kalau diambil harusnya masih sama atau tidak? Harusnya masih sama. Tapi ketika diambil, kaget. Ternyata tidak lagi fitrah. Nah, itu dah beban kita orang tua. Bapak-bapak, saya tidak menyebut tempat dan nama supaya ini menjaga, karena ini rekaman. Baru-baru ini ada kasus yang bilang tidak masuk akal juga susah Pak Rahim. Tapi setelah diteliti oleh Polres Kota dan Polda daerah itu, anak SD memerkosa adik kelasnya di depan teman-temannya. Setelah diperiksa HP mereka, itu semua grup WhatsApp mereka itu isinya tayangan-tayangan pornografi yang di luar kewajaran. Kalau cuma tayangan video film begitu tuh, itu mungkin tapi sudah bentuk seks yang paling ekstrim. Makanya sekarang ada istilah LGBTQ plus 2. LGBTQ plus 2. Jadi semua penyimpangan seks itu udah kumpul di situ, Pak. Kan selama ini kalau di sejarah Nabi Lut, laki dengan laki, homo. Perempuan dengan perempuan, lesbi. Laki ke perempuan, laki ke laki, bisex. Nah, sekarang ada yang namanya fun sex. Fun sex. Kayak kucing, kayak anjing, kayak kuda. Nah, tapi yang lebih ekstrim lagi, ya, saya tidak sebut orang Pak, kalau Bapak bocor satu video Bapak akan kaget. Jadi sekarang saya baru tahu kenapa saya pernah diminta segelintir elit untuk mengisi kajian. Kajiannya di rumah mewah sekali Pak. Maghrib kita sholat maghrib, setelah maghrib naik ke lift lantai 4. Di atasnya kayak lapangan golf rumahnya. Disitulah BBQ. Setelah habis BBQ, saat sholat isya. Sholat isya dulu. Habis sholat isya, pokoknya nggak boleh ngobrol. Yang ngobrol silakan. Masuk ke ruang meeting, meja jati besar, kursi rapi, kemudian ada
apa namanya, ada whiteboard elektrik yang punya Panasonic itu. Jadi saya tulis di sini, muncul di sini. Ini ala-fala belum ada. Jadi Ustadz tidak perlu berdiri, cukup nulis materi di apa namanya, di sini, nanti nongol di televisi. Seperti dulu Mario Teguh di Metro TV. Ya, walaupun pada akhirnya memang tidak teguh juga. Masya Allah. Gitu. Bapak-bapak, apa tema yang mereka minta ke saya? Pak Ustadz, kami boleh nggak minta 3 kali pertemuan? Tentang apa? Bagaimana Ustadz bisa memaksa kami supaya tidak menyentuh perempuan kecuali dengan pernikahan? Memang bapak-bapak belum nikah? Bukan soal itu Pak Ustadz. Kami ini rata-ratanya punya jet pribadi. Kalau kami suka dengan perempuan, nih pengakuan mereka. Kalau kami suka perempuan, itu perempuan kami ajak ke London, belanja apa semua. Seminggu tidur dengan kami Pak Ustadz. Pulang cicik-cicik ini gitu. Siapa yang tidak mau kami ajak Pak Ustadz? Begitu mudah. Sampai pada akhirnya orang-orang tertentu itu tidak lagi puas hanya seks begitu Pak. Dan puncak mereka jadi kalau cuma perempuan cantik apa, itu nggak lagi masuk pada fantasi seks mereka. Akhirnya apa Pak? Akhirnya mereka paling suka menikmati seks pada anak-anak. Dan ternyata anak yang memerkosa adik kelas itu, dia sekaligus mucikari. Jadi dia pakai dulu adik kelasnya, kelas 5, kelas 4 SD, baru dia bawa untuk dikonsumsi oleh pengusaha-pengusaha itu. Ngeri sekarang. Dia berkata ketika ditanya oleh Polres, lebih mudah merekrut, memaksa, dan lebih mahal jualnya ketimbang harus cari begitu. Dan itu Indonesia. Aduh. Ini kasus yang sudah berat sekali. Terus saya tanya sama guru besar itu, ini kenapa seperti ini? Pak, Bu, ini pintu masuknya. Bapak, Ibu-ibu, jangan cuma rajin periksa handphone Bapak. Coba periksa handphone anak-anak. Handphone anak-anak itu, coba buka WhatsApp grup mereka. Ngeri. Coba Bapak sekali ada anak SD, Dek, coba Bapak lihat handphone kamu, mana WhatsApp teman-teman. Ini Pak, coba buka di situ. Ketik media. Wih. Lihat video yang mereka kirim-kirim kepada sesama teman. Ngeri Pak. Masya Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini kalau back to home pakai ayat ini. An-Nisa ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dan takutlah kalian kalau sekiranya meninggalkan keturunan di belakang kalian generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 syarat di situ. Falyattaqullah. Teruslah kalian bertakwa kepada Allah. Menjaga takwa dalam keluarga tidak mudah. Dan yang kedua khusus ibu-ibu, falyaqulu qaulan sadida. Dan kontrol ucapan kalian. Kalau bicara, bicaralah dengan qaulan sadida. Kalimat-kalimat yang benar. Darurat ini Pak. Darurat. Makanya Prabowo dalam pertemuan dengan 250 profesor se-Indonesia. Dia berkata,
ancaman paling besar di luar militer adalah LGBTQ. Di Jakarta banyak sekali sekarang spanduk, awas bahaya laten LGBTQ. Bahaya, Pak. Ngeri. Yang suka naik kereta pulang jam 11 malam tuh, lihat di beberapa gerbong tuh, Pak. Aduh. Kalau di Bogor itu, depan seberang alun-alun, ada KFC. Sekali-sekali Bapak lewat situ, Pak, sebelum ke Yasmin. Dari Jakarta keluar tol jam 10, jam 11, coba mampir makan di situ. Sekedar pingin tahu, Bapak duduk di situ. Jam 11 tuh udah ngumpul tuh biasanya. Saya diajak oleh Komite Penanggulangan AIDS. Jemput saya di rumah jam 10. Sampai di situ jam setengah 11. Ustaz pesan apa? Makan dulu, Ustaz. Oke, nggak apa-apa, makan. Setelah makan, apa yang berbeda saya bilang? Sebenarnya Ustaz. Mulai jam 11, duduk-duduk. Penuh itu semua tempat duduk. Nggak ada perempuan. Anak-anaknya bening, rapi, pakaiannya nggak ada tato, nggak ada anting, semuanya rapi, anaknya rapi, bersih semua. Tapi ketika mulai larut, paha satu sudah di paha yang lain, tangannya sudah di pinggang yang lain, di pojok sudah saling kis. Disitulah saya bilang, Ustadz berani mau diapain mereka ini? La haula wala quwata illa billah. Radar Bogor pada bulan apa itu? Buat headline 6.000 kasus LGBT Kota Bogor. Menakutkan, Pak. Makanya tuh duduk-duduk jangan dekat-dekat itu. Jangan jauh sedikit, jangan dekat-dekat itu. Nah, sekarang saya tanya ke guru besar, kira-kira apa penyebab ini semua? Penyebabnya adalah ketika keluarga itu melanggar fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah pertama, anak itu harusnya lahir dengan bersalin, bukan dengan operasi sesar. Karena dulu nggak ada dokter, anak lahir normal. Sekarang baru kelainan dikit aja, sudah dari awal perencanaan sesar itu. Mohon maaf ini kalau ada dokter, apa namanya. Jadi memang betul, memang ada kaidah yang dipakai juga oleh teman-teman dokter. Ustaz lupa, Ustaz, agama ini diturunkan dalam rangka 5. 1, hifzul, memelihara, menyelamatkan nyawa manusia. Jadi ada kaidah yang selalu dipakai. Resiko itu tinggi, Ustaz. Dulu resiko lebih tinggi dari itu, nggak ada segala macam lahir. Mana bapak-bapak di antara bapak-bapak yang lahir sesar? Ayo. Ji, sesar nggak dulu? Saya tanya, apa yang salah dengan sesar? Kata guru besar itu, coba lihat proses manusia lahir. Ada satu fase di mana ibunya tidak bisa membantu dia. Dokter cuma bisa memantau bidan. Bayi itu harus berjuang, Pak. Kadang sehari, kadang sampai 2 hari. Dia harus keluar dari rahim ibunya. Disitulah anak itu belajar apa yang disebut dengan bertahan hidup, berjuang, dan itulah modal yang namanya menjaga fitrah. Jadi ketika nanti dia lahir ke dunia itu, Pak, dia punya modal apa? Itu pengalaman spiritual yang paling kuat. Ketika dia berjuang untuk keluar dari rahim ibunya. Beda dengan anak-anak yang sesar, Pak. Itu udah begitu, Pak, fitrah gitu. Makanya sekarang kedokteran barat, kenapa menyusui itu? Bayi itu tidak langsung diangkat, kemudian ditempelkan di puting susu ibunya. Tapi dibiarkan di perut ibunya, biar dia berjuang untuk sampai dia dapat sendiri susu ibunya itu.
Macam-macam dilakukan. Karena memang generasi kita ini generasi, ya kalau bisa dibilang tadi, strawberry. Hanya indah dilihat, tapi bentur dikit, benyok. Bonus demografi kita ini rapuh. Anak-anak itu baru 3 bulan kerja, kenapa nggak lagi? Malas ayah. Manajernya gitu, judes. Jadi nggak kuat dia dimarahin. Nggak kuat dia di itu semua itu. Dia nggak tahu tuh bagaimana perjuangan tuh. Melayani anggota DPRD, berkunjung ke Rio, kemana. Wah, tanya sama Pak Bram. Masya Allah. Maki-maki sama ketua dewan, apa segala macam. Apalagi dewan yang suka minum itu. Masya Allah. Bagaimana dihadapi? Senyum aja Pak Bram tuh. Masya Allah. Pak Ustadz berangkat ke Batam, siap gitu. Oh, Masya Allah. Dia tidak tahu tuh bagaimana tuh berjuang itu. Ya. Jadi kalau hari ini anak-anak ini, Pak, apalagi kebetulan kakek neneknya juga manjakan itu cucunya itu. Wah, bapaknya mau tegur, jangan kau tegur. Itu cucu saya. Makan itu, Masya Allah. Apalagi kakek neneknya semuanya tinggal di sektor 6. Masya Allah. Diproteksi cucunya itu. Jangan kalian marah-marah. Nah, itulah Pak. Ya, saya mohon maaf, saya punya pendapat khusus kalau pakai Al-Quran. Sebenarnya yang hilang dari anak-anak kita sekarang ini, Pak, satu, mereka kurang punya rasa al-mas'uliyah. Ruhul al-mas'uliyah. Apa itu? Anak-anak kita tumbuh tidak punya spirit, rasa tanggung jawab. Bapak pernah dengar nggak anak-anak itu bertanya begini sama ibu bapaknya? Mama, papa, memang mama dan papa pernah dengar adik minta dilahirkan dari papa dan mama? Aduh, saya nggak pernah minta dilahirkan. Ini kan kemauan papa dan mama. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira diapain tuh anak muda begitu, Pak? Pak Rahim? Aduh, ya Allah. Kalau saya minta dilahirkan, saya tidak mau punya papa dan mama model begini. Masya Allah. Saya mau papa saya Bill Gates, ibu saya Madonna. Loh, Allah wala quwata illa billah. Apa itu ruhul mas'uliyah, Ustaz? Spirit, rasa tanggung jawab. Itulah sebabnya anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang di kampung, penuh dengan perjuangan, nggak ada yang hidup leha-leha, bangun pagi sudah mulai dengan semua tugas. Wah, Masya Allah. Itu teruji biasanya begitu, Pak. Ya, nggak ada fasilitas, semuanya teruji. Boro-boro tidur di atas kasur dengan spray yang halus. Apa itu yang spray tebal itu nutup itu apa namanya? Bed cover yang Masya Allah. Kamar ber-AC, Masya Allah. Semua kamar dinding fasilitas cuma touch. Touch, air putih keluar. Masya Allah. Luar biasa itu. Betul kata orang Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Memang harus diajak anak itu, Pak. Supaya dia punya rasa tanggung jawab itu. Kalau dalam Islam, kenapa anak itu dia harus melalui tahapan melahirkan, kemudian dia harus menyusui, susunya harus susu ibu bukan susu sapi. Bagaimana mau jadi manusia dari kecil sudah susu sapi? Saya pernah mendatangi seorang ahli, profesor dari Jepang. Dia ngajar di UI. Dia paling marah tuh kalau kita minum susu sapi itu. Karena secara gen, Pak Ustadz, kalau mau minum susu, mendingan susu babi, Ustadz. Loh, karena gen babi itu paling dekat dengan manusia, bukan sapi.
Nggak ada cerita susu sapi cocok dengan manusia. Sejak itulah saya tidak mau minum susu lagi, Masya Allah. Coba. Kalau Ustadz mau minum susu, yang nabati. Temannya susu, keledai. Pak, kedelai, Masya Allah. Nah, itu masih bisa itu, Pak Ustadz. Dia mengusulkan gitu. Ada kaitan dengan manusia. Tapi kalau sapi, jauh dengan manusia. Gitu, Pak. Coba lihat itu, Pak. Manusia itu fitrahnya memang lahir, ya, menyusui, tumbuh sebagai anak-anak, gitu. Sekarang ini Masya Allah. Belum satu faktor lagi itu. Apa kata beliau? Pak Ustadz, pernah baca ayat berikut ini? Apa tuh? Luar biasa, Pak. Falyangduril insanu ila ta'ami. Surat apa itu, Ustaz? Falyangduril insanu ila ta'ami. Abasah, ya. Perhatikanlah manusia apa yang dia makan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah memakan sesuatu yang diberikan oleh khadamnya, oleh asisten rumah tangganya, dan ketika dia sudah telan, dia lupa nanyain dari mana. Dan ketika dia tahu itu bukan haram, belum jelas, dia memasukkan lagi jarinya, memuntahkan kembali. Masya Allah. Sementara hari ini, kata orang-orang, Ustaz, jangan terlalu idealis, Ustaz. Jangankan yang halal, haram aja sekarang susah, Ustaz. Masya Allah. Jangankan yang halal, haram aja susah katanya. Nah, inilah frustasi kita. Makanya bapak-bapak, kontrol apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Ibu-ibu juga tidak boleh sekedar bangga, ditransfer, terima duit bermiliar-miliar. Masya Allah. Tiap bulan dikasih 7 miliar, 8 miliar. Masya Allah. Amin. Oh, langsung amin di belakang itu. Masya Allah. Bu, biar banyak asal halal. Gitu doanya. Gitu. Cukup, Bu, sebulan 7 miliar. Insya Allah. Ibu kalau dikasih sebulan 7 miliar, ngaji nggak Sabtu gini nggak hadir Ibu. Masya Allah. Maaf Ustaz, lagi di Turki nih Ustaz. Masya Allah. Maaf Ustaz, lagi di Rusia ini Ustaz. Masya Allah. Sebulan 7 miliar, ngapain diam di pojok sektor 6 ini? Masya Allah. Cuma ngelihat Pak RW doang begini, Pak Rahim. Ya Allah. Masya Allah. Kata Pak Rahim, Ustaz, kalau sebulan 7 miliar, saya mah punya kartu keluarga baru di Uzbekistan. Langsung pindah ke Samarkand, kota terindah. Salah satu kota terindah yang bisa menyaingi Istanbul, Samarkand, Uzbekistan. Masya Allah. Di situ cuma 2, cantik dan cantik banget. Masya Allah. Itu juga fitrah. Fitrah itu, Masya Allah. Nanti kita akan bahas apa fitrah bagi yang sudah di atas, yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Jam berapa nih kita selesai? Masya Allah. 14 menit lagi. Masya Allah. Di masjid yang lain bunyi begitu langsung dia sholat suruh. Masya Allah. Ditegur marah lagi dia. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, back to home, perhatikan anak-anak. Jangan sampai. Ada satu bab yang memang orang tua itu di luar kemampuan. Apa itu? Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Nah, ini yang dijadikan kaidah beberapa ustadz, tidak mengundang ustadz yang lain. Jadi kalau ustadz itu sudah berkawan dengan ahli bid'ah, berkawan dengan ahli kubur,
maka dianggap keluar dari kelompoknya. Masya Allah. Nah, itu sudah sampai level begitu. Itu saking kuat dalil ini yang mereka kenakan. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Hari ini orang tua tidak suka memperhatikan anaknya berkawan dengan siapa. Ibu cuma rajin periksa laptop bapak, periksa handphone bapak. Hati-hati tuh, kalau di phone book bapak ada tulisan material A, material B. Hati-hati itu, isinya tuh perempuan cantik biasanya. Cuma supaya nggak ketahuan, maka ditulis material A, material B. Padahal itu teman dulu SMP itu biasanya. Lingkungan, hari ini lingkungan kita menakutkan. Anak-anak kita Masya Allah, berat sekali. Ibu pernah nggak bertanya pada anak, kalau adik nginap di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Aisyah orang tuanya kerja di mana? Mereka aktivitas apa? Ibu-ibu datang aja ke rumah Aisyah biar ibu tahu bagaimana orang tua Aisyah. Datang ibu. Supaya ibu tahu kalau anak ibu nginap di rumah Aisyah itu seperti apa. Kamarnya dengan Aisyah bagaimana. Supaya terkontrol itu bu. Kadang-kadang memang kita melarang anak kita nginap di rumah temannya. Tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan rumah temannya. Ya. Di Bogor ini salah satu kota di mana ada pertukaran pelajar. Ada Bogor ditukar belajar di Australia. Ada orang Australia tukar belajar di Bogor dan sebagainya. Ada beberapa orang tua yang memperhatikan dulu keluarga yang akan ditempati seperti apa. Penting. Bu, lingkungan hari ini ya suasananya lagi tidak baik-baik saja. Kalau anak-anak kita tidak dikontrol dengan baik, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dan ternyata bukan cuma di kota atau Pak. Yang paling berat itu adalah istilah orang Bogor diskotik. Di sisi kota seetik. Jadi kayak di Tangerang tuh BSD Pak, pembangunan begitu rut, itu kan di pinggirnya masih ada kampung-kampung. Karena dekat dengan perumahan besar-besar mall, berubah lifestyle mereka, gaya hidup. Akhirnya memaksakan diri sampai pada tingkat anak-anak gadis menjual diri. Aduh. Itulah dampak yang tidak dipikirkan bagaimana itu semua. Mungkin itulah kata God bless, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Memang kalau pergi ke kota itu resikonya tinggi, Pak. Tapi kalau untuk belajar sih nggak apa-apa. Dapat beasiswa, kemudian dapat itu. Tapi yang dipikirkan. Biasanya ibu-ibu, kalau anak diterima di Bandung, cari tempat kos apa syaratnya? Yang paling bagus tempat kos itu, yang punya kos tuh tinggal di situ. 24 jam, dikontrol, dan ada aturan tempat kosnya. Jangan cari tempat kos benar-benar free. Ada satu, mohon maaf, dia cuma datang tiap pagi itu membersihkan tempat kos itu. Tiap hari itu kalau dikumpulkan Pak, tempat kos itu yang dibuang di tempat sampah paling banyak kondom. Itu ibu ketawa aja. Pak Ustadz nih, coba lihat nih, sampah paling banyak apa nih? Kondom. Aduh. Saya bilang, ini kan kosan putri. Kenapa kos putri sampah terbanyaknya kondom? Nah, itulah kiamat sekarang. Jadi suasana ini, keadaan ini lagi tidak baik-baik saja. Nah, Ibu, ada dua hal tadi yang disebut di surat An-Nisa ayat 9. Satu,
Falyattaqullaha, tetap nggak bisa, walaupun apa keadaan, jaga ketakwaan kita. Ini kita datang sholat, datang ibadah, doa, terus pada anak-anak. Ini bagian kita menyerahkan nasib anak-anak itu pada Allah. Karena kadang-kadang memang tangan kita nggak cukup untuk menjaga anak-anak. Ya, Bapak tiap hari bangun jam 2, jam 3 tahajud itu berdoa terus. Walaupun Ustaz sudah mengingatkan, tak ada tahajud yang lebih indah kecuali tahajud bersama putra dan putri kita. Itu tahajud yang paling indah. Ya, kadang-kadang santri juga penghafal Quran dengan di sini tahajud, tapi pulang ke rumah nggak pernah mau imamin ibu dan bapak. Kalau pulang ke rumah, imamin ibu dan bapak. Ayah, aku pulang ayah. Nanti aku bangunin ayah ya, jam 2. Kenapa? Aku pimpin tahajud. Ayah di belakang. Oh, Masya Allah. Ayah kan hafal Yasin. Hasin, ya. Surat tahajud dengan ayah. Kalian berdua pulang, suruh bangun ayah. Surat Yasin, 83 ayat. Ustadz, sebenarnya ayah tidak hafal betul. Tapi kalau Yasin minimal ujung-ujungnya ayah hafal. Yarji'un, yaksibun, ya'malun. Masya Allah. Dipangkas di ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu tahu ujungnya, Masya Allah. Makanya kalau memulai yasinan dengan orang, kamu mulai tahajud dengan orang tua, pakai yasin. Itu walaupun 83 ayat, orang tua bilang, nak, besok kita yasinan lagi yuk. Di mana? Tahajud. Kalau orang tua sudah nikmat tahajud dengan yasin, keren itu. Itulah yang dia banggakan pada kalian. Jangan banggakan orang tua dengan sertifikat hafalan Quran 30 juz. Itu seremoni, nak. Jangan banggakan dengan ini video saya wisuda. Banggakanlah hafalan Quran ketika kamu mengimami orang tuamu tahajud di rumah kalian. Itu yang disampaikan ke seluruh penghafal Quran tuh. Saya tanya tuh para penghafal Quran tuh. Pernah tahajud dengan orang tua selama liburan? Tahajud, Ustaz. Tahajud mah di pondok, Ustaz. Di rumah enggak. Loh, Allah wala quwwata. Anak-anak pondok tuh kalau pulang rumah lebih Amerika daripada orang Amerika. Masya Allah. Begitu. Pulang ke rumah itu, kalian bangga dengan hafalan Quran. Ayah, bunda, saya bangunin jam 2. Wah, Masya Allah. Buat apa, nak? Kita tahajud. Rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Masya Allah. Gitu tuh, Pak. Gitu, Pak. Jadi Bapak, Ibu, kalau punya menantu yang kelihatan punya hafalan, itu waktu melamar, tes dulu dia. Punya hafalan nggak? Punya. Surat apa? Ar-Rahman. Oh, mantap. Coba store surat Ar-Rahman. Ketika dia selesai store surat Ar-Rahman, nikah, kasih tahu. Mantu, tolong nanti jam 2 bangun, ayah pingin bertahajud denganmu. Wah, mantap punya menantu tuh tahajud ibu dengan ayah di belakang begitu. Beritu, Pak, ketaatan itu. Ya, itu yang jarang dinikmati. Bahkan kata ulama, bermakmum di belakang anakmu, tahajud bersama dengannya, jauh lebih indah ketimbang kau sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Itu terasa, Bu. Ibu melahirkan anak susah payah, membesarkan dia. Tak apa-apa, Bu. Kenapa? Ya Allah, ini anakku sekarang dia jadi imam, ya Allah. Imam tahajud. Insya Allah. Itu kenapa, Ustadz? Nggak bisa dipamer. Orang rumah lain aja ngorok, Masya Allah. Kalau bapaknya nggak bangun, nggak usah dibangunin, Bu. Biarkan dengan anak aja. Ada sebagian orang menganggap tahajud itu ibadah pribadi. Bukan. Nabi berkata, bangunkanlah keluargamu. Tahajud itu ibadah keluarga. Kalau mau tahajud tuh, kenapa disuruh? Sunahnya apa? Air wudhu jangan dilap. Bekas air wudhumu percikan ke muka mereka. Bangun, Masya Allah. Percik, bukan guyur, Masya Allah. Bu, percik. Ayah, bangun ayah. Kenapa? Menantu kita mau jadi imam. Masya Allah. Usahakan jam 2 biar Ar-Rahman penuh,
Al-Waqiah penuh. Masya Allah. Kalau mau mantap, levelnya paling tinggi, dari jam 1:30. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Siap tahajud Al-Baqarah Al-Imran? Masya Allah. Itu besok langsung minta cerai istrinya. Masya Allah. Nikmat betul itu. Masya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, tantangan hari ini tidak mudah. Yang kedua, ibu-ibu, jaga ucapan di keluarga. Saya sering mengatakan bahwa tak ada yang lebih kuat memicu pertengkaran di keluarga kecuali ucapan. Salah satu yang bikin seorang suami bosan di rumah, ibu itu suka mengulang-ulang kesalahan suami. Mereka tuh ahli sejarah, tapi sejarah yang sama aja diulang-ulang. Memang dari dulu ayah, itu kalimat itu keluar terus. Kenapa sih tidak di-delete, Bu? Coba cari kesalahan yang lain, jangan itu terus. Ada suami itu, waktu nikah ngasih 2 gram. Tiap kali istrinya marah, itu aja diungkit. Memang ayah dari dulu juga nggak sayang sama mama. Waktu nikah juga cuma 2 gram. Masya Allah. Itulah sebabnya ada kaidah. Jangan pernah membuat kesalahan pada istrimu. Karena sekali kau buat kesalahan, kesalahan itu tidak akan pernah hilang dalam ingatan sejarah mereka. Masya Allah. Masya Allah. Jadi betul kalau kita nanti di hari kiamat mendapatkan catatan amal. Ya, karena catatan amal itu disimpan di hafalan istri kita ternyata. Masya Allah. Itulah sebabnya bapak-bapak banyak-banyak berbuat baiklah pada istri kita. Semoga catatan buruk kita dihapus dari ingatan mereka. Dan mungkin lebih bagus tuh. Kalau ibu tuh di hari tua agak lupa ingatannya. Itu lebih bagus itu. Masya Allah. Gitu. Oh, kalian belum pernah sekali-sekali ikut pengajian. Saya kaget diundang di sebuah pengajian. Yang datang tuh 40% kursi roda, tongkat. 60% agak-agak normal. Masya Allah. Pengajian lansia yang isi Profesor Quraisy Shihab, Pak Menteri Agama, dulu Pak Azumardi Azra. Sekali saya diundang. Masya Allah. Tempatnya bagus banget. Yang kursi roda didorong itu ada yang keluarga yang lebih mampu pakai listrik keluar. Jadi dia turun dari mobil, naik kursi roda, jalan sendiri dia. Dan memang bagus tempatnya, duduk mereka semua. Yang jadi masalah itu, saya di umur begini, diminta mengisi kajian itu, judulnya Menjemput Sakaratul Maut. Dalam diri saya, ini apa kaitannya ini? Insya Allah. Saya bilang, mohon maaf Bapak, saya belum pernah punya pengalaman Sakaratul Maut. Bapak inilah yang mungkin sudah pernah mimpi atau apalah, Masya Allah. Di grup itu mereka cuma isi 2. Ya, doa orang sakit, doa orang meninggal. Itu aja grup mereka. Gitu. Ulang tahun sudah nggak ada lagi di grup itu, Pak. Insya Allah. Bu, hari tua itu nikmat kalau anak-anak kita baik. Saya ulangi, hari tua itu nikmat kalau anak-anak kita baik. Betul? Masya Allah, masuk, Masya Allah. Pas kalimat itu ditutup ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya baik, menantu ibu dan bapak baik, cucu semuanya baik, dan Allah kumpulkan semua di dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau titipkan kepada kami putra-putri yang dulu Kau titipkan itu dalam keadaan fitrah. Hari ini anak-anak kami, ya Allah, kami takut apa warna hidupnya, apa warna akidahnya, apa warna ibadahnya. Ampuni ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah akhir zaman. Pergaulan bebas, narkoba, teman yang buruk, LGBT+,
Jauhkan mereka dari itu semua. Ya Allah, ampuni si AA yang kadang ucapannya kasar, ya Allah. Ampuni si Tete, kadang ucapan pada ibunya nyakitin, ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami, ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena dosa kesalahan kami di masa lampau. Jika umurnya telah sampai, beri jodoh terbaik untuknya, ya Allah. Jodoh untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, jika dia telah berkeluarga, beri kesabaran mendampingi pasangannya, ya Allah. Membesarkan anak-anak mereka, ya Allah. Jika di usia pendidikan, ya Allah, beri dia kekuatan, kesungguhan, belajar yang baik, ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu mu'afiq lak wa mitarik. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.